hadis man da'a ila huda. Sudah selesai ya? Sekarang hadis man yuridillahu bihi khairan. Ya, dilanjutkan bacanya. Bapak Prayudi, boleh tafadhal masykura wa masyura. Bismillah. Al-hadisu hadiah asyar. Fadlu tafaqquhu fid-din. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Muttafaqun alaih. Hada hadisun min a'zami fadailil ilmi wa fihi anna al-ilma nafi'a alamatun ala sa'adatil abdi wa anna Allah arada bihi khairan. Iya, barakallahu fikum. Al-hadisul hadi asyar fadlut tafaqquhi fiddin, keutamaan tafaqquh fiddin, memahami atau mempelajari ilmu agama. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita lihat man di sini man apa? Man syarat. Man yuridillah. Ini kan aslinya kan yuridu, man yurid jazm karena sebagai fiil syarat. Ini yaknya dibuang karena sukun ketemu sukun ya. Yaknya dibuang karena sukun ketemu sukun. Man yuridu aslinya kan apa? Arada yuridu, ada yaknya. Karena ya sukun ketemu dal sukun maka apa? Maka dibuang salah satunya, yaknya dibuang. Dan yurid ini berubah menjadi kasrah karena bersambung dengan alif lam. Ya, yurid di sini berubah jadi kasrah karena bersambung dengan alif lam. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, yufaqihu fiddin. Yufaqih ini jazm karena sebagai jawab syaratnya dari fi'il faqqaha yufaqihu tafqihan ya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan kepadanya ilmu agama. Muttafaqun alaih. Hadal hadis min a'zami fadailil ilmi. Jadi hadis ini adalah di antara keutamaan terbesar dari ilmu. Yang di antara apa? Keutamaan terbesar dari ilmu. Wa fihi, dan di dalamnya, annal ilman nafi'a alamatun ala sa'adatil abdi. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwasannya ilmu yang bermanfaat itu adalah tanda atas kebahagiaan seorang hamba. Wa anna Allaha arada bihi khairan, dan tanda bahwasanya Allah menginginkan dengannya kebaikan. Jadi menuntut ilmu ayuhal ikhwah, yang kita bersyukur Allah memudahkan langkah-langkah kita di dalam menuntut ilmu. Ya, ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda Allah menginginkan dengannya kebaikan. Wal fiqhu fid din yashmalul fiqha fi usulil imani wa syara'il islami wal ahkami wa haqa'iqil ihsan. Dan memahami ilmu agama itu mencakup apa? Memahami dalam pokok-pokok keimanan, syariat Islam dan hukum-hukumnya, dan hakikat-hakikat ihsan. Fa inna dina yashmalu salasata kullaha, karena sesungguhnya agama itu mencakup ya 3 hal seluruhnya. Kama fi hadisi Jibril, sebagaimana dalam hadis Jibril, lamma sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ketika bertanya kepada Nabi SAW anil imani wal islami wal ihsan,
bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Wa ajabahu sallallahu alaihi wasallam bihududiha, dan Nabi SAW menjawab dengan definisi-definisinya. Hudud, had itu kan ta'rif, definisi ya, atau batasan-batasannya, definisi-definisinya. Fafassara al-imana bi usulihi sittati, maka Nabi SAW menafsirkan, menjelaskan iman, maknanya adalah apa? Iman dengan pokok-pokoknya yang 6, dengan rukun iman yang 6. Wa fassara al-islama bi qawaidihil khamsi, dan menafsirkan Islam dengan kaidah-kaidah, dengan rukun-rukunnya yang 5. Wa fassara al-ihsana, dan Nabi menjelaskan tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak dapat melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Fa yadkhulu fi dzalika at-tafaqquhu. Kenapa kita baca at-tafaqquhu? Karena fa'ilnya yadkhulu, jadi dia bukan badal, tapi apa? Fa'ilnya yadkhulu, maka bacanya fa yadkhulu fi dzalika at-tafaqquhu fil aqaidi, gitu ya. Maka masuk di dalamnya at-tafaqquhu, mempelajari, memahami dalam akidah-akidah. Wa ma'rifatu madhabis salafi fiha, dan mengetahui madhab salaf, ya, mengetahui madhab salaf fiha, di dalam akidah-akidah tersebut. Wa tahaqququ bihi zahiran wa batinan, dan mewujudkannya secara zahir dan batin, ya, mewujudkannya secara zahir dan batin. Wa ma'rifatu madahibil mukhalifina, juga mengetahui, mempelajari madhab-madhab orang-orang yang menyimpang dalam akidah, mukhalifina, orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menyimpang. Wa bayanu mukhalafatiha lil kitabi was sunnati, dan menjelaskan penyimpangannya, mukhalafatiha, bentuk-bentuk penyimpangannya terhadap Alkitab was sunnah. Jadi gitu ya, tafaqquh fiddin itu luas. Intinya tafaqquh fiddin itu mempelajari Islam secara umum, baik itu Islam, iman, dan ihsan. Juga mempelajari apa? Mempelajari madhab, ya, ataupun firqah-firqah yang menyimpang. Wa dakhala fi dzalik, dan masuk dalam hal tersebut, termasuk tafaqquh fiddin. Termasuk apa? Tafaqquh fiddin adalah apa? Ilmu fiqhi, belajar ilmu fikih. Usuluhu wa furu'uhu, baik itu ilmu usul fikih maupun cabangnya. Cabang itu berarti apa? Langsung masalahnya. Wa ahkamul ibadati wal muamalati wal jinayati wa ghairiha. Ilmu fikih, baik itu usul fikih maupun furu'nya, cabangnya, itu baik hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih ibadah dan fikih muamalah dan fikih jinayat. Jinayat itu apa? Tindak pidana, seperti membunuh, mencuri, berzina, itu apa hukumannya? Fikih jinayat.
Wa dakhala fi dzalika, dan termasuk tafaqquh fiddin adalah at-tafaqquhu bi haqa'iqil iman. Yaitu apa? Tafaqquh, mempelajari hakikat-hakikat iman. Wa ma'rifatus sayri was-suluki ilallah, dan mengetahui bagaimana as-sayr was-suluk, bagaimana cara berjalan menuju Allah. Kita ini semua hakikatnya adalah berjalan menuju Allah. Mengetahui bagaimana berjalan menuju Allah, bagaimana kita itu berjalan menuju Allah, al-muwafiqah lima dalla alaihi kitab wa sunnah, yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh kitab was sunnah. Jadi apa? Tafaqquh fiddin itu termasuk ilmu fikih dan usulnya, dan juga ilmu aqidah, ilmu tazkiyatun nufus. Ya. Apalagi termasuk tafaqquh fiddin wa kadzalika yadkhulu fi hada, dan juga masuk dalam hal ini, termasuk dalam apa? Tafaqquh fiddin adalah ta'allumu jami'il wasail mu'inati 'alal fiqhi fiddin. Adalah ta'allumu, mempelajari, jami'i, seluruh, al-wasaili, wasilah-wasilah, sarana-sarana, al-mu'inati, yang membantu, alal fiqhi fiddin, yang membantu di dalam memahami agama. Al-fiqhu itu kan artinya apa? Al-fahmu. Al-fiqhu artinya apa? Fahmu. Seperti firman Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu ay yafhamu qawli. Ya, mempelajari seluruh sarana yang membantu di dalam memahami ilmu agama, ka ulumil arabiyyah. Nah, ini seperti mempelajari apa? Ilmu bahasa Arab. Ka ulumil arabiyyati bi anwa'iha, seperti ilmu bahasa Arab dengan berbagai macamnya. Ka'ulumil arabiyyati bi anwa'iha, ya, seperti ilmu bahasa Arab dengan berbagai macamnya. Jadi ada ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu alat, ilmu bahasa. Faman aradallahu bihi khairan faqahahu. Nah, ini fi'il madhi ini. Faman aradallahu bihi khairan, maka barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, yang Allah inginkan dengannya kebaikan, faqahahu, maka Allah akan menjadikannya paham, memahamkannya, fi hadhil umuri, dalam perkara-perkara ini. Wa waffaqahu laha. Waffaqa artinya apa? Memberikan taufik. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan, dan akan memberikan taufik kepadanya terhadap perkara-perkara tersebut. Wa dalla mafhumul hadisi ala, dan mafhumul hadis, ya,
Jadi ada mantuk, ada mafhum ya. Kalau mantuk itu makna yang tersurat, sedangkan mafhum makna yang tersirat. Jadi makna yang tersirat di dalam hadis menunjukkan, jadi ada makna tersurat dan tersirat. Tersurat itu bisa langsung dipahami, gitu ya. Kalau tersirat ya butuh pemahaman, ya. Wa dalla mafhumul hadis, dan makna tersirat dari hadis menunjukkan ala anna man a'rada an hadhil ulumi bil kulliyah, menunjukkan bahwasanya man a'rada, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang berpaling an hadhil ulumi, dari ilmu-ilmu ini bil kulliyati, secara menyeluruh. Barang siapa yang berpaling dari ilmu-ilmu ini secara menyeluruh, ya, monggo Bapak. Fa innallaha lam yurid bihi khairan, maka menunjukkan bahwasanya Allah tidak menginginkan baginya itu kebaikan. Ya, berpaling itu berarti berhenti dari menuntut ilmu. Ya, berhenti dari menuntut ilmu. Awalnya adalah diberikan kemudahan belajar, kemudian terputus, berhenti, berpaling dari menuntut ilmu. Kita khawatir ini termasuk tanda apa? Allah tidak menginginkan baginya kebaikan. Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan di dunia dan di akhirat, maka Allah akan pahamkan kepadanya ilmu agama. Maka berpaling dari jalan ilmu itu adalah tanda Allah tidak menginginkan baginya kebaikan. Li khirmanihi al asbaba. Kenapa asbaba? Maf'ul bih dari masdar khirman. Ya, gitu ya. Maf'ul bih dari masdar apa? Khirman. Kali khirmanihil asbab, karena dia terhalang dari sebab-sebab, allati tunalu bihal khairatu, yang terhalang dari sebab-sebab yang diraih dengannya kebaikan-kebaikan. Wa tuktasabu biha sa'adatu, dan diperoleh dengannya, dengan sebab-sebab tersebut, kebahagiaan. Wa tuktasabu biha as-sa'adatu, ya, diperoleh dengannya, diraih dengannya, dengan sebab-sebab tersebut kebahagiaan. Sehingga ayuhal ikhwah rahimakumullahu jami'an, ya, ini hadis yang luar biasa, hadis yang ke-11, fadlu tafaqquhi fiddin, keutamaan tafaqquh fiddin, belajar memahami ilmu agama. Ini yang akan memotivasi seorang untuk tidak berhenti dalam menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya paham terhadap ilmu agama, memahamkan ilmu agama kepadanya. Gitu ya, ilmu agama secara umum tentang Islam, iman, ihsan, ilmu fikih, usul fikih, ilmu akidah, dan ilmu alat, ilmu bahasa yang akan membantu seseorang dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dilanjutkan. Ya, fadhal. Kalau tidak paham-paham. Ya. Pertama, bahwasanya apa? Yang Allah lihat itu
bukanlah sekedar hasil. Tapi yang Allah nilai itu juga adalah apa? Yang penting itu adalah proses. Karena pemahaman itu adalah karunia, rizqun minallah, ya, karunia dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga yang penting adalah ketika seseorang sudah menempuh jalan untuk paham. Tafaqquh itu kan berusaha memahami. Yang tercela itu adalah ketika nggak paham karena nggak mau berusaha, nggak mau berikhtiar, tidak mau menempuh sebab, gitu ya. Jadi kalau dia mungkin belum paham, ya belum paham, tapi dia sudah berikhtiar, maka apa? Ya tidak termasuk dalam kebalikan hadis ini. Jadi yang di sini kan yang namanya tafaqquh itu kan ta'allum. Ya, tafaqquh itu berusaha memahami, mempelajari, sehingga pemahaman itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha dan ikhtiar kita. Yang penting adalah kita sudah berusaha, berikhtiar. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Berbeda ya, tidak paham tapi sudah berusaha. Ada yang tidak paham karena tidak mau menuntut ilmu. Yang mana bisa jadi suatu proses itu ya lebih utama daripada hasil. Karena proses itu pahalanya lebih bernilai daripada hasil. Ya, pertanyaan bagus. Yufaqihu fiddin. Makanya di sini kan a'rad itu kan berpaling, nggak mau belajar gitu. Al-haditsus tsaniya asyara. Jadi kita baca fathah karena angka 11 sampai 19 ya. Al-haditsus tsaniya asyara. Nih, dibaca Bapak Muhtaram. Al-haditsu tsani asyara Al-mu'ammalu Al-mu'minu Al-mu'minul qawiyyu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini lil dha'ifi ad-dha'ifi wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al wa inna law taftahu amala syaitan rawahu Muslim. Ya, hadal hadisu istamala ala usuli
azimati wa kalimati jami'ati faminha isbatal al-mahbatu Isbatul mahabbati isbatul mahabbati sifatullah sifatan sifatan lillahi wa annaha muta'alliqatun bi mahbubatihi wa biman qama biha wa dala ala annaha tata'allaqu bi iradatihi wa masyiatihi wa aidan tatafadalu famahabbatuhu lil mu'minil qawi a'zamu minal mahabbati lil mu'minin al-dha'ifi. Ya, syukran barakallahu fiik Bapak. Al-hadis tsaniya asyara, hadis yang ke-12, al-mu'minul qawiyyu. Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Seorang mukmin yang kuat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat itu adalah orang mukmin yang kuat ya, khairun. Jadi orang mukmin yang kuat itu adalah baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'ifi, daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Wa fi kullin khair. Khair kenapa rafa? Mubtada. Mana khabarnya? Sibul jumlah fi kullin. Nah, di sini maka di tanwin yang fi kullin wa fi kullin khairun. Fi kullin khabar, khairun apa? Mubtada. Seperti fil baiti rajulun gitu kan ya. Fil baiti rajulun, fi kullin khairun. Wa fi kullin, dan pada masing-masing, maksudnya fi kullin minhuma, masing-masing dari keduanya, yaitu mukmin yang qawi dan mukmin yang dhaif, mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, itu masing-masing punya kebaikan gitu. Semuanya sama-sama baik gitu. Tapi yang lebih baik dan lebih cintai Allah yang mukmin kuat, mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat. Kuat di sini kuat apanya? Ya, kuat semuanya ya. Kuat hatinya, kuat akidahnya, kuat fisiknya, ya, kuat amalannya, kuat imannya. Nah, agar menjadi seorang mukmin yang kuat bagaimana? Mukmin yang kuat itu adalah ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat kepadamu. Seorang mukmin yang kuat adalah seorang yang bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Ma yanfa'uk, ihris, bersemangatlah ya terhadap apa yang bermanfaat kepadamu. Salam warahmatullahi. Jadi seorang mukmin ya
seorang mukmin yang kuat itu adalah semangat dalam hal yang bermanfaat. Kalau sudah berkecimpung ya memasuki suatu hal, memulai mengerjakan sesuatu bermanfaat, ya sudah totalitas itu. Totalitas semangat karena ini bermanfaat. Termasuk belajar bahasa Arab. Namun ingat bahwasanya semangat saja tidaklah cukup. Seseorang yang mengandalkan kemampuannya saja tidaklah cukup, maka jangan lupa wasta'in billah. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Yang fi'il amrnya ista'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Karena betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya diri kita tanpa pertolongan Allah. Kita kuat karena dikuatkan oleh Allah. Wala ta'jaz. Ketika kita sudah bersemangat, ketika kita sudah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, sudah, wala ta'jaz, jangan lemah, jangan putus asa. Ya, jangan lemah, jangan putus asa. Ini hadis yang luar biasa. Ihris salaman yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Jangan lupa isti'anah, terus minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan berputus asa, jangan lemah. Biar tidak menjadi orang yang lemah, maka janganlah seperti orang yang wa in asabaka syai'un, agar menjadi kuat ya, agar menjadi kuat. Wa in asabaka syai'un, dan jika sesuatu menimpamu, dan jika menimpamu sesuatu ya, fala taqul, maka janganlah mengatakan lau anni fa'altu kada, seandainya aku melakukan hal ini, kana kada wa kada, niscaya akan terjadi seperti ini, seperti ini. Ini orang yang lemah imannya. Seandainya saya tidak lewat jalan ini, niscaya tidak akan terpeleset. Seandainya, jadi dia tidak beriman ya, ataupun lemah keimanannya terhadap takdir Allah. Dengan apa? Dengan berandai-andai, seandainya saya melakukan hal ini, niscaya tidak akan terjadi ini. Lau ani fa'altu kada lakana kada wa kada, seandainya aku melakukan hal ini, niscaya hasilnya akan jadi seperti ini dan seperti ini. Sehingga akan menjadi seorang mukmin yang kuat, yang tidak lemah. Walakin kul, katakanlah qadarullah. Apa? Qadarullah, ini bacanya apa nih? Qadarullah, qadarullah atau apa? Ada tiga bacaan, qadarullah, qadarullah, qad, ada ini, qadarullah. Ya, kalau di sini apa? Qul qadarullah. Kalau qadarullah berarti ini apa? Maf'ul bih dari apa? Qul, katakanlah qadarullah. Jadi maf'ul bih dari apa? Qul. Qul. Tapi kalau kita mengatakan sudah terjadi qadarullah, benar enggak? Ini terjadi sesuatu kita mengatakan qadarullah. Benar. Kalau ini kan cuma nasab karena ada apa? Qul. Ya kan? Qul qadarullah. Allah kalah apa? Atau qadarullah berarti apa? Takdir Allah. Atau kalau kita tiba-tiba mengatakan qadarullah, gitu ya, sering ya, qadarullah, qadarullah. Berarti ini kan ya, marfu, karena kan marfu ya, itu sudah benar qadarullah. Atau apa? Atau fi'il qadarallahu,
Allah telah menakdirkan. Jadi semuanya apa? Benar ya. Ya. Qadarullah atau qadarullah. Nah, kalau kita nggak pakai makhluk ini qadarullah itu ya. Qadarullah. Kalau tiba-tiba qadarullah, nggak ada yang menjadikan makhluk ini. Makhluk itu ya, tidak makhluk. Walakin qadarullah, katakan itu adalah takdir Allah. Jadi jika ditimpa sesuatu maka katakanlah qadarullah, takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini seorang mukmin yang kuat jika ditimpa sesuatu mengatakan qadarullah. Wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi nggak boleh mengatakan seandainya. Kenapa? Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan seandainya itu membuka amalan setan, membuka pintu setan untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia, untuk menjadikan manusia itu lemah, menjadikan manusia tidak menerima takdir Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadal hadisu istamala ala usulin azimatin wa kalimatin jami'atin. Hadal hadis ini istamala, mengandung atau mencakup ala usulin azimatin, pokok-pokok yang agung. Usulin azimatin wa kalimatin jami'atin, dan kalimat-kalimat yang jami'ah. Jami'ah itu yang mengumpulkan. Faminha, maka diantaranya adalah, ya, diantara pokok yang agung itu adalah faminha, diantara usulin azimah wa kalimatin jami'ah adalah isbatul mahabbati sifatan lillah. Isbatul mahabbati sifatan lillah, menetapkan mahabbah, yang menetapkan mahabbah itu sebagai sifat bagi Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat mahabbah. Dari mana tadi? Wa ahabbu ilallah khairun wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Jadi menetapkan sifat mahabbah, sifat mencintai itu bagi Allah. Wa annaha muta'alliqatun bimahbubatihi, dan sifat mahabbah bagi Allah ini muta'alliqatun, berkaitan, bimahbubatihi, dengan hal-hal yang dicintai Allah. Bimahbubatihi, dengan hal-hal yang dicintai Allah. Mahbubat. Wa biman qama biha, juga berkaitan dengan apa? Dengan orang yang menegakkannya. Biman qama biha, dengan orang yang tegak dengannya. Berarti apa? Mengerjakan hal-hal yang dicintai Allah. Jadi pekerjaan tersebut dicintai oleh Allah, dan orang yang mengerjakannya pun juga dicintai oleh Allah. Wa dalla ala annaha, domirha kembali kemana? Domirha kembali kemana? Mas Irfan.
Ya, bagus. Wa annaha. Jadi annaha ini adalah mahabbatullah ya. Mahabbah, sifat mahabbah Allah tadi ya. Wa annaha, dan mahabbah di sini, mahabbah itu sifat Allah, tata'allaqu bi iradatihi wa masyiatihi, berkaitan dengan keinginan dan kehendak Allah. Berarti jika Allah berkehendak mencintai fulan, jadi mahabbatullah, kecintaan Allah itu berkaitan dengan iradah dan masyiah, berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki si fulan, menghendaki apa? Mencintai si fulan, menunjukkan apa? Mahabbah itu sifat fi'liyah. Kan Allah itu ada sifat dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah seperti sifat rahmah, sifat apa? Sifat al-maghfirah ya, suka maha mengampuni ya. Kemudian sifat zat itu ya seperti sifat apa? Sifat tangan ya. Kemudian sifat apa? Sifat yang lainnya yang berkaitan dengan zat Allah itu berarti apa? Senantiasa melekat ya, ada pada Allah. Beda dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu jika Allah berkehendak mencintai fulan, seperti Allah turun ke langit dunia, sifat nuzul ya, itu sifat fi'liyah. Sifat apa? Sifat fi'liyah. Wa aydan tatafadalu, dan juga mahabbatullah ini tatafadalu, bertingkat-tingkat. Si A lebih dicintai Allah daripada si B. Mahabbatullah ini adalah apa? Tatafadalu, bertingkat-tingkat. Dari mana taunya bertingkat-tingkat? Dari isim tafdil. Dalam hadis kan ada isim tafdil ya. Ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Ada isim tafdil. Berarti mahabbatullah ini tatafadalu, bertingkat-tingkat. Fa mahabbatuhu lil mu'minil qawi, maka kecintaan Allah terhadap seorang mukmin yang kuat ya, kecintaan Allah terhadap seorang mukmin yang kuat, a'dhamu, itu lebih besar, min mahabbatihi lil mu'minil dhaifi, lebih besar daripada kecintaan Allah terhadap seorang mukmin yang lemah. Gitu ya. Berarti agar cintai Allah itu apa? Fitness, lari pagi, olahraga gitu. Itu ya termasuk ya, tapi intinya kan kuat imannya, kuat amalnya kan gitu. Kuat keyakinannya, kuat ibadahnya, kuat kesungguhannya dalam thalabul ilmi, dan juga masuk dalam yang kuat fisiknya. Pertama fisiknya, kuat fisiknya untuk jihad, untuk thalabul ilmi, untuk berdakwah. Ya, ada pertanyaan Pak dari sini? Jadi hari ini kita bahas dua hadis ya. Fadlut tafaqquh fiddin tadi selesai. Keutamaan tafaqquh fiddin dan juga al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat. Yang lain, Bapak Wijoko kemana? Kemarin hadir. Mas Alwan kemarin hadir. Lama nggak hadir. Bapak siapa namanya? Sri Muladi. Gimana nih? Bapak Sri Muladi. Mas Hendrik. Belum ujian. Rizky Adi Pangestu kemarin hadir ya? Ihsan. Ada. Kemarin hadir. Ihsan. Ya.
Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita akan besok billahi taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.